Berikut adalah cerita horor dengan judul Tumbal Terakhir di Desa Ini. Aku adalah Nina Sahila. Umurku 28 tahun. Lahir dan besar di Desa Kembang Rejo, sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Sejak aku masih kecil, desa ini selalu terasa tenang. Sawah hijau mengelilingi rumah-rumah tua, berdinding kayu. Anak-anak bermain di jalan tanah sambil membawa kelereng atau layangan. Dan malam hari, suara burung hantu menjadi pengiring tidur. Tapi ada satu hal yang tidak pernah bisa kulupakan dari tempat ini. Sisi sahabatku, satu-satunya orang yang benar-benar mengerti aku. 7 tahun lalu, aku meninggalkan desa ini. Aku pergi ke Yogyakarta untuk kuliah, lalu bekerja sebagai penulis konten lepas. Hidupku berubah. Aku mulai menjauh dari masa lalu, termasuk dari kenangan tentang Sisi. Tapi seminggu lalu, aku menerima surat aneh. Surat itu dikirim tanpa nama pengirim. Amplopnya kusut, tinta merah menorehkan kalimat pendek. Kamu adalah tumbal terakhir. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi saat itu, jantungku berdebar keras. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuatku yakin. Aku harus kembali. Dan sekarang, aku berdiri di depan gapura masuk desa Kembang Rejo. Udara pagi terasa sama seperti dulu. Dingin, penuh aroma sawah basah dan asap dapur. Tapi suasana desa berubah. Wajah-wajah yang kukenal dulu kini terlihat murung. Orang-orang menghindari tatapan mataku. Sepertinya, kedatanganku bukan kabar baik bagi mereka. Ibu menyambutku dengan pelukan singkat. Kamu nggak perlu pulang, nak, katanya pelan. Kamu masih punya waktu. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Aku harus tahu, Bu, apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu. Ia diam sejenak, lalu berkata dengan suara serak, mereka tidak akan bilang apa-apa. Tapi jika kamu nekat, carilah Mbah Rasti. Dia tahu segalanya. Aku menatap jalanan sempit yang menuju ke dusun tengah. Di sanalah semua dimulai. Di sanalah Sisi hilang. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan nanti. Tapi satu hal pasti, desa ini belum selesai dengan kami. Aku tidak bisa tidur semalaman. Surat itu masih tersimpan di dalam tas, dibungkus kain tipis seperti barang keramat. Aku terus memikirkan kata-kata ibu tadi pagi. Kamu masih punya waktu. Waktu untuk apa? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Desa ini menyembunyikan sesuatu, dan Sisi adalah bagian dari rahasia itu. Pagi itu, aku berjalan sendirian menyusuri jalan tanah yang dulu sering kulalui bersama Sisi. Dari rumahku ke sawah belakang, lalu ke dusun tengah. Setiap langkah membawa kenangan. Kami pernah bermain di bawah pohon jambu, mengejar kupu-kupu di ladang jagung, dan sekali waktu bersembunyi dari hujan deras di gudang tua milik Pak RT. Tapi kali ini, tidak ada tawa, hanya angin pelan yang menggesek daun jati kering. Aku sampai di rumah Sisi. Rumahnya sepi, pintu tertutup rapat, jendela dilapisi kain hitam. Rumput liar tumbuh di halaman depan. Tidak ada tanda-tanda penghuni. Seperti tempat ini sudah lama ditinggalkan. Aku mengetuk pintu beberapa kali. Tidak ada jawaban. Ada yang tinggal di sini? Tanyaku pelan. Tidak ada suara selain burung gagak yang bertengger di atap. Aku mencoba membuka pintu. Engselnya berderit keras, seperti protes karena dipaksa terbuka. Setelah lama tertutup, di dalam, debu tebal menyelimuti segalanya. Meja, kursi, bahkan foto keluarga besar yang menggantung di dinding. Di atas meja, sebuah buku kecil berdebu tertinggal. Aku mengambilnya perlahan. Sampulnya robek, tapi tulisan tangan di cover masih bisa dibaca. Catatan harian Sisi, jangan dibuka. Aku menelan ludah, tapi penasaran lebih kuat dari rasa takutku. Aku membukanya. Halaman pertama hanya berisi tanggal 17 Mei 2016. Dan kalimat pendek, malam ini, ritual akan dimulai. Aku tidak takut. Aku percaya pada janji itu. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Ritual, janji. Aku membuka halaman berikutnya. Isinya penuh catatan aneh tentang janji darah,
tentang penjaga janji, tentang tumbal 7 tahun. Aku tidak mengerti artinya, tapi satu nama membuat napasku tersengal. Nina. Dia harus siap. Kalau aku gagal, dia akan jadi cadangan. Aku menutup buku itu cepat. Jantungku berdebar keras. Cadangan? Aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Udara pagi yang biasanya sejuk terasa pengap. Aku melangkah cepat, menuju rumah Mbah Rasti, ketua desa yang konon paling paham soal adat dan dunia gaib. Setelah beberapa menit berjalan, aku sampai di rumahnya, rumah kayu tua yang dikelilingi tanaman obat dan bunga kuning. Aku mengetuk pintu perlahan. Beberapa detik kemudian, Mbah Rasti membuka pintu. Matanya tajam, wajahnya keriput, tapi sorot matanya seperti bisa membaca pikiranku. "Kamu pulang untuk apa?" tanyanya langsung. Aku menatapnya tajam. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu, dan saya ingin tahu apa arti semua ini. Aku mengeluarkan buku harian Sisi dari tas dan menunjukkan halaman yang kutemukan tadi. Mbah Rasti diam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Kamu belum siap tahu semuanya." Aku mendekat. Saya harus tahu. Saya tidak akan pergi sampai saya tahu. Ia menatapku lama. Lalu akhirnya berkata, "Baiklah. Tapi ingat, sekali kamu tahu, kamu tidak akan pernah bisa pura-pura tidak tahu lagi." Aku mengangguk. Aku siap. Mbah Rasti menarik napas panjang. Lalu ia mulai berbicara. Dulu, sebelum zaman kolonial, desa Kembang Rejo dijaga oleh entitas kuno. Kami menyebutnya penjaga janji. Roh itu menjaga keseimbangan alam. Tapi sebagai imbalannya, kami harus memberikan janji darah setiap 7 tahun. 1 jiwa. Bukan korban pembunuhan, tapi manusia yang jiwa mereka digabungkan dengan penjaga janji. Aku menahan napas. Jadi, Sisi tidak mati? Mbah Rasti menggeleng pelan. Dia tidak sepenuhnya hidup, tapi juga tidak sepenuhnya mati. Aku menelan ludah. Dan kamu? Lanjutnya, menatapku tajam. Kamu adalah cadangan jika suatu hari Sisi gagal menjaga keseimbangan. Aku mundur selangkah. Aku datang ke sini untuk mencari jawaban. Tapi ternyata, aku baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang lebih gelap dari bayanganku. Aku tidak bisa tidur setelah percakapan dengan Mbah Rasti. Setiap kata yang ia ucapkan terngiang-ngiang di kepalaku, seperti gema dari masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Sisi tidak sepenuhnya hidup, tapi juga tidak sepenuhnya mati. Kamu adalah cadangan jika suatu hari Sisi gagal menjaga keseimbangan. Kalimat-kalimat itu terus berputar dalam pikiranku. Aku mencoba membaca ulang buku harian Sisi, tapi setiap halaman hanya menambah pertanyaan. Isinya penuh dengan simbol-simbol aneh, mantra dalam bahasa Jawa kuno, dan catatan ritual yang tidak lengkap. Tapi, satu hal jelas, ritual itu nyata. Dan aku mungkin terlibat di dalamnya. Pagi itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Sisi. Aku merasa masih ada sesuatu yang belum kutemukan. Buku harian itu hanya memberiku sebagian kecil jawaban. Aku ingin tahu lebih banyak. Di dalam rumah yang sunyi, aku mulai menggeledah tiap sudut. Aku membuka lemari tua, meneliti lantai kayu, hingga akhirnya menemukan sesuatu di balik dinding, belakang kamar Sisi, sebuah lubang kecil yang tertutup papan rapuh. Aku menyingkirkannya dengan hati-hati. Di dalamnya, tersimpan sebuah kotak kayu kecil. Di atasnya, ukiran simbol lingkaran dengan titik di tengah, sama persis seperti yang ada di buku harian Sisi. Aku membukanya pelan-pelan, isinya membuat napasku tersengal. Sebuah foto kami berdua, selembar daftar nama, dan sebuah surat foto itu adalah foto terakhir kami sebelum Sisi menghilang. Kami sedang duduk di bawah pohon jambu, tertawa lepas. Wajahnya ceria, tanpa beban. Tapi saat aku melihat lebih dekat, mataku membesar. Di sudut foto, terlihat bayangan hitam. Sosok kecil yang berdiri di belakangku. Saat itu aku tidak menyadarinya, aku menepuk-nepuk pipiku sendiri. Ini pasti cuma goresan atau noda.
bisikku. Tapi hatiku tahu, itu bukan. Aku mengambil surat itu dan membacanya cepat. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah tahu. Aku tidak bisa bilang semuanya langsung, karena mereka selalu mengawasi. Aku harus pergi, Nina. Ini adalah cara satu-satunya agar desa tetap aman. Aku tidak mati. Aku digabung. Dan kalau kamu mendekat terlalu jauh, kamu akan menjadi yang berikutnya. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Napasku pendek-pendek. Aku merasa seperti terjebak dalam labirin mimpi buruk yang tidak punya jalan keluar. Aku keluar dari rumah itu, berjalan tanpa tujuan jelas. Kaki membawaku ke tepi hutan belakang desa, tempat Sisi terakhir kali dilihat. Udara di sini beda. Lebih dingin, lebih sesak. Seperti tekanan tak terlihat yang menekan dadaku. Aku berdiri di batas rimba, menatap pepohonan yang gelap dan rimbun. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk. Lalu, aku mendengarnya, suara pelan, familiar, dan menusuk tulang. Nina, aku menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi suara itu terus datang. Dari arah hutan. Jangan masuk. Kamu belum siap. Aku mundur langkah demi langkah. Sampai punggungku menyentuh pagar kayu lapuk. Jantungku berdebar keras. Aku tahu suara itu bukan angin. Bukan imajinasiku. Itu adalah suara Sisi. Atau bagian darinya. Aku tidak bisa lari begitu saja. Aku harus tahu kebenarannya. Aku menarik napas panjang. Lalu melangkah masuk ke dalam hutan. Langkah pertamaku masuk ke hutan terasa berat. Bukan hanya karena tanah yang basah dan licin, tapi karena tekanan tak terlihat yang seolah menahan tubuhku. Udara di dalam hutan lebih dingin. Bau tanah lembab bercampur dengan aroma kayu lapuk dan daun yang membusuk. Burung tidak berkicau. Tidak ada suara apapun, kecuali desiran angin pelan yang kadang membawa bisikan samar. Nina, jangan lanjut. Aku menelan ludah. Suara itu lagi. Sama seperti tadi. Tapi kali ini, aku yakin bukan imajinasiku. Aku melangkah maju. Pohon-pohon menjulang tinggi di sekelilingku, menghalangi sinar matahari. Jalanan sempit berlumut membuat langkahku goyah. Aku mencoba mengingat arah mana Sisi terakhir kali dilihat, tapi ingatanku kabur. Semua terasa seperti mimpi buruk yang ingin kulupakan. Lalu, di antara pepohonan, sebuah batu besar muncul. Permukaannya penuh dengan ukiran aneh, simbol lingkaran, garis lurus, dan tulisan dalam bahasa Jawa kuno yang tidak bisa kupahami. Di bawahnya, tertancap sebatang kayu hitam dengan kain putih lusuh menggantung. Sesaji, aku mendekat perlahan. Tanganku gemetar saat menyentuh kain itu. Bahkan tanpa disentuh, kain itu bergerak pelan, seolah-olah masih hidup. Dan kemudian, suara itu datang lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Kamu harus pergi. Aku menoleh cepat. Seorang perempuan berdiri di balik semak-semak, rambutnya panjang, menutupi wajahnya. Pakaiannya compang-camping, penuh noda coklat yang tidak bisa kujelaskan. Ia tidak bergerak, hanya menatapku diam-diam. Aku mengambil napas panjang. Sisi? Bisikku. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Lalu, pelan-pelan, ia mengangkat kepala. Wajahnya pucat, matanya kosong, tapi mulutnya bergerak. Nina, kamu datang. Aku mundur selangkah. Sisi, benar itu kamu. Ia tersenyum tipis. Aku masih di sini, tapi aku juga tidak sepenuhnya aku. Aku tidak tahu harus merasa lega atau ketakutan. Ini adalah Sisi, sahabatku. Tapi sesuatu tentangnya berubah. Ada yang salah. Kamu diubah, ya? Tanyaku serak. Sisi mengangguk pelan. Aku digabung. Dengan penjaga janji. Kami satu. Sekarang. Aku tidak bisa pulang. Aku tidak bisa mati. Aku menelan ludah. Kenapa kamu tidak bilang apa-apa waktu itu? Kenapa kamu pergi begitu saja? Wajahnya berubah. Kesedihan menyelinap di matanya. Aku tidak punya pilihan. Jawabnya pelan. Mereka bilang jika aku tidak ikut, maka desa akan hancur. Banjir, longsor, penyakit. Semua akan hilang. Aku percaya mereka.
Aku percaya pada janji itu. Aku mendekat sedikit. Jadi, kamu rela? Sisi menatapku lama. Lalu ia menjawab dengan suara dua nada bergantian. Aku rela, tapi aku juga tidak. Aku merinding. Suara itu bukan hanya milik Sisi. Ada sesuatu lain di dalam dirinya. Sesuatu yang lebih tua, lebih kuat. Ada cara untuk keluar, kan? Tanyaku. Sisi menggeleng pelan. Tidak ada jalan keluar. Setelah kita menjadi bagian dari mereka, kita tetap di sini. Selamanya. Aku mundur lagi, napasku pendek-pendek. Tapi kamu bisa pulang, kata Sisi tiba-tiba. Kalau kamu belum terlalu jauh. Kalau kamu belum terlihat oleh mereka. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. Siapa mereka? Sisi menatapku dengan mata kosong. Penjaga janji. Belum sempat aku bertanya lebih lanjut. Suara angin kencang tiba-tiba menyapu hutan. Pohon-pohon bergoyang hebat, meskipun udara sebelumnya tenang. Daun-daun beterbangan, ranting-ranting berjatuhan. Dan dari arah belakang Sisi, bayangan hitam mulai muncul, seperti asap yang membentuk tubuh manusia, tapi tidak memiliki wajah yang jelas. Hanya siluet gelap yang berdiri tegak di belakang Sisi. Aku mundur cepat. Sisi, ayo pergi dari sini. Ia tidak bergerak, malah menatapku dengan senyum sedih. Kamu tidak bisa membawaku pergi. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Bayangan itu mulai bergerak. Langkah demi langkah, perlahan tapi pasti mendekatiku. Aku berbalik dan mulai berlari. Daun-daun menghantam wajahku. Akar-akar besar nyaris menjatuhkanku. Tapi aku terus berlari. Sampai akhirnya aku berhasil keluar dari hutan itu. Aku berhenti di tepi rimba, napasku tersengal-sengal. Aku menoleh ke belakang. Sisi masih berdiri di tempat tadi, tapi ia tidak sendiri. Di belakangnya, bayangan hitam itu kini berjumlah banyak, menyusun barisan, menatapku diam-diam, dan kemudian semua bersuara dalam harmoni rendah. Kamu adalah tumbal terakhir. Aku berlari lagi. Tidak berani menoleh ke belakang. Aku pulang dengan tubuh menggigil. Napasku masih tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi punggung dan dahi. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari dari hutan itu. Tapi yang pasti, setiap langkah terasa seperti diawasi. Saat sampai di rumah, ibu menyambutku dengan tatapan cemas. Kamu kemana saja? Wajahmu pucat sekali. Aku tidak menjawab. Aku langsung masuk ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, lalu membanting diriku ke kasur tua yang masih sama seperti dulu. Tapi tidur tidak, datang hanya suara itu, kamu adalah tumbal terakhir. Aku menarik napas panjang, lalu bangkit. Ada satu orang yang harus kutemui. Satu-satunya yang mungkin bisa memberiku jawaban jujur. Mbah Rasti. Malam itu, aku pergi ke rumahnya lagi. Langit gelap tanpa bulan, hanya bintang redup yang berkedip pelan. Aku mengetuk pintu kayu tua itu perlahan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Mbah Rasti berdiri di ambang, matanya menatapku tajam, meski tubuhnya tampak lemah. Ia tidak terkejut melihatku, seolah-olah ia sudah menunggu. Masuk, katanya, pelan. Aku masuk tanpa banyak bicara. Di dalam, ruangan itu dipenuhi aroma kemenyan dan daun sirih kering. Di sudut, ada sesaji sederhana, bunga, air putih, dan selembar kain putih robek. Mbah Rasti duduk di kursi rotan tua. Aku duduk di tikar di depannya. Kamu sudah ke hutan belakang, ya? Tanyanya tenang. Aku menelan ludah. Saya ketemu Sisi. Ya, diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku tahu. Dan kamu pasti juga mendengarnya. Aku mengangguk pelan. Mereka bilang saya adalah tumbal terakhir. Mbah Rasti menatapku lama, lalu akhirnya berkata, dulu, ritual ini bukan tentang pembunuhan. Ini tentang penggabungan jiwa. Setiap 7 tahun, satu orang dari desa harus menyatu dengan penjaga janji untuk menjaga keseimbangan alam dan roh. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Jadi, Sisi sekarang apa? Mbah Rasti menjawab pelan.
Dia masih hidup, tapi bukan manusia sepenuhnya. Jiwa mereka saling terhubung. Mereka menjadi bagian dari penjaga janji. Jika mereka gagal, maka desa akan hancur. Banjir, longsor, penyakit, atau bahkan kebakaran besar. Semua akan hilang. Aku menggeleng cepat. Tapi kenapa Sisi? Kenapa harus dia? Mbah Rasti menatapku, sedih. Karena dialah yang dipilih. Bukan oleh manusia, tapi oleh entitas itu sendiri. Penjaga janji memanggil mereka yang punya ikatan kuat dengan desa, yang punya trauma, hubungan emosional, atau darah keluarga yang pernah terlibat sebelumnya. Aku mengerut. Trauma, hubungan emosional, maksudmu, Sisi memang ditakdirkan untuk ini? Mbah Rasti menggeleng. Bukan hanya Sisi, kamu juga punya ikatan itu. Aku mendongak cepat. Apa maksudmu? Ia menatapku tajam. Kamu lahir di hari yang sama dengan ritual terakhir 50 tahun lalu. Saat itu, ada satu tumbal yang tidak berhasil. Jiwa mereka tidak sepenuhnya bergabung. Karena itulah, cadangan selalu dibutuhkan. Dan kamu adalah cadangan itu. Aku menahan napas. Apa hubungannya dengan keluargaku? Mbah Rasti diam sejenak. Lalu ia merogoh sakuku dan mengeluarkan sesuatu, sebuah foto kecil usang yang dilipat 2 kali. Foto itu menunjukkan seorang perempuan muda. Matanya tajam, wajahnya serius. Ia berdiri di depan gapura desa, lengkap dengan simbol lingkaran yang sama seperti yang ku semakin sering lihat. Siapa ini? Tanyaku serak. Mbah Rasti menjawab perlahan. Ini adalah ibumu. 50 tahun lalu, ia adalah cadangan tumbal. Tapi ia kabur sebelum ritual dimulai. Desa sempat terkena balak selama beberapa bulan. Hingga akhirnya, generasi baru lahir. Dan janji itu tetap harus dipenuhi. Aku menatap foto itu tak percaya. Jadi, ibuku hampir menjadi bagian dari mereka. Ia mengangguk. Dan karena ia kabur, beban itu turun kepadamu. Kamu adalah cadangan terakhir. Tumbal terakhir. Aku menutup mata rapat-rapat. Aku ingin ini semua mimpi buruk. Aku ingin bangun dan melupakan semuanya. Tapi saat aku membuka mata, Mbah Rasti masih menatapku. Dan suaranya membuat bulu kudukku berdiri. Kamu tidak bisa lari, Nina. Kamu sudah terlihat oleh mereka. Aku menelan ludah keras. Di luar, angin malam mulai bertiup lebih kencang. Dan dari arah hutan belakang desa, aku mendengar suara. Nina, kamu harus pulih. Aku tidak bisa tidur malam itu. Setelah keluar dari rumah Mbah Rasti, aku langsung pulang. Aku menutup pintu kamar rapat-rapat dan menyelimuti diri dengan selimut tebal, meskipun udara tidak terlalu dingin. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Aku tahu ini bukan hanya tentang Sisi. Ini tentang aku, tentang darahku, tentang janji yang belum selesai. Aku mencoba memejamkan mata, tapi begitu aku tertidur, aku bermimpi. Aku berdiri di tengah hutan belakang, desa. Udara dingin menusuk tulang, langit gelap tanpa bulan. Di sekelilingku, bayangan hitam berdiri diam, mengelilingiku seperti penonton dalam pertunjukan mengerikan. Lalu, suara itu datang. Kamu adalah tumbal terakhir. Aku menoleh cepat. Di depanku, Sisi berdiri. Wajahnya sama seperti dulu. Tapi matanya kosong. Tidak ada pupil. Hanya warna abu-abu pekat. Sisi, bisikku. Ia tersenyum tipis. Nina, kamu harus siap. Aku melangkah maju. Siap untuk apa? Katakan padaku. Tapi Sisi mulai berubah. Wajahnya bergerak pelan, seolah-olah sedang direnggut oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia membuka mulutnya, dan suara yang keluar, Hamutain hani miliknya. Kami adalah mereka yang lupa nama. Kamu akan menjadi kami. Aku mundur cepat, bayangan hitam di sekelilingku mulai mendekat. Mereka tidak punya wajah, tapi semua menatapku. Ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang hanya diam. Dan kemudian, suara lain menyusul. Lebih tua, lebih dalam. Janji harus dipenuhi. Aku menutup telinga. Tidak, aku tidak mau.
Tapi bayangan itu terus mendekat. Lalu tiba-tiba, aku bangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi punggung. Aku menatap jam dinding. Pukul 2 pagi. Aku mengusap wajahku sendiri. Baru mimpi? Tapi saat aku melihat ke cermin di sudut kamar, aku melihat bekas goresan di pipi kananku. Merah, segar, seperti dicakar. Aku menutup mataku rapat-rapat. Jika ini hanya mimpi, kenapa rasanya nyata? Pagi harinya, aku pergi ke rumah ibu. Aku ingin bertanya soal foto itu. Foto ibuku 50 tahun lalu, ketika ia hampir menjadi bagian dari ritual itu. Aku menemukannya sedang memasak bubur di dapur. Ia terkejut melihatku datang pagi-pagi. Sekali, "Ada apa, Nak?" tanyanya sambil meniup kuah panas. Aku menatapnya serius. "Mama, waktu masih muda, Mama pernah hampir jadi tumbal." Wajah ibu langsung berubah. Sendok kayu yang ia pegang terjatuh ke lantai dengan bunyi klak keras. "Dari mana kamu tahu?" tanyanya pelan. Aku mendekat. "Aku ketemu Mbah Rasti," dia bilang. "Mama adalah cadangan 50 tahun lalu. Tapi Mama kabur." Ibu menatapku lama. Lalu ia duduk di kursi bambu tua, menarik napas panjang. "Benar," akhirnya ia berkata. "Aku hampir menjadi bagian dari mereka. Aku tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Tapi satu malam sebelum ritual, aku melihat sesuatu. Bayangan besar di halaman belakang. Menunggu. Menanti. Aku duduk di sebelahnya. Lalu kenapa Mama biarkan aku lahir di sini? Kenapa enggak bawa aku pergi?" Ibu mengusap air matanya. "Aku pikir kita aman. Aku pikir jika aku pergi, maka janji itu akan hilang. Tapi ternyata..." Ia menatapku sedih. "Ternyata janji itu tetap mengejarmu." Aku menelan ludah. Kalau aku tidak ikut, apa yang akan terjadi pada desa? Ibu diam sejenak, lalu menjawab pelan. Desa akan hancur. Banjir bandang, longsor besar, atau bahkan api yang tidak bisa dipadamkan. Ini sudah terjadi sebelumnya. Saat janji itu dilanggar, Balak datang. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Aku tidak percaya setengah-setengah pada hal-hal gaib. Tapi, sekarang aku mulai percaya sepenuhnya. Beberapa hari berlalu, aku mencoba menjalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, makan bersama ibu, jalan-jalan ke sawah. Tapi setiap malam, mimpi buruk itu datang lagi. Mimpi yang sama, hutan belakang, bayangan hitam, sisi yang bicara dengan suara ganda. Tapi malam ini, mimpi itu berbeda. Aku tidak hanya melihat, aku merasakan. Aku berdiri di tengah lingkaran batu besar. Di sekelilingku, orang-orang berdiri dengan kepala tertunduk. Wajah mereka tidak terlihat, hanya siluet. Seorang wanita tua berpakaian putih maju. Ia membawa sebuah kain merah. Ia meletakkannya di tanganku. "Kamu adalah tumbal terakhir," katanya. "Kamu harus memberikan sebagian jiwamu." Aku menggeleng. "Tidak, aku tidak mau." Tapi tubuhku tidak bergerak. Seolah-olah aku hanya boneka yang menonton adegan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Wanita tua itu menepuk bahuku. "Kamu tidak punya pilihan." Lalu, dunia berputar. Aku melihat Sisi. Ia berdiri di belakangku. Matanya tetap kosong. "Kamu akan seperti aku," katanya. "Tapi kamu juga akan tetap hidup." Aku menjerit, menangis, memohon agar semua ini berakhir. Tapi tidak ada yang menjawab. Hanya suara angin pelan yang berbisik, "Kamu adalah tumbal terakhir." Aku terbangun basah keringat. Napasku pendek-pendek. Aku melihat jam dinding, pukul 2 pagi. Sama, seperti malam-malam sebelumnya. Aku bangkit perlahan. Tapi saat aku melangkah ke kamar mandi, aku melihat sesuatu di cermin, sebuah coretan di leherku. Garis tipis merah, seperti bekas cakaran. Aku menutup mataku rapat. Aku tahu satu hal sekarang. Ini bukan hanya mimpi, ini adalah panggilan, dan aku tidak bisa mengabaikannya lagi. Aku tidak bisa tidur lagi. Setiap malam, mimpi itu terus datang. Tapi semakin lama, aku mulai menyadari sesuatu. Ini bukan hanya mimpi.
Ini adalah panggilan dari tempat yang berbeda, dimensi lain, atau mungkin dunia antara hidup dan mati. Dan setiap kali aku bangun, ada bekas goresan baru di tubuhku. Garis merah tipis di pergelangan tangan, luka lecet di punggung, dan kemarin, darah mengalir dari telingaku tanpa sebab. Aku harus bertemu Sisi lagi, tapi bukan dalam mimpi, harus secara nyata. Malam itu, aku kembali ke hutan belakang desa. Aku membawa foto kami berdua, selembar kain putih, dan sebuah lilin kecil sebagai sesaji. Aku tidak tahu apakah ini akan berhasil, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku berjalan pelan-pelan, mengikuti jalur yang sama seperti dulu. Udara dingin menusuk kulit. Langkahku tertahan oleh akar-akar besar dan daun-daun basah. Tapi aku terus maju, sampai aku sampai di batu besar dengan ukiran lingkaran itu. Aku menyalakan lilin. Cahayanya redup, tapi cukup untuk menerangi area kecil di sekitarku. Aku duduk di atas batu itu, memegang foto Sisi erat-erat. "Kalau kamu benar-benar masih di sini," bisikku, "datanglah. Aku ingin bicara." Angin bertiup pelan. Daun-daun bergoyang, meskipun tidak ada angin keras. Dan kemudian, ia muncul. Sisi berdiri di depanku. Wajahnya tetap cantik seperti dulu, tapi matanya bukan miliknya sendiri. Ada bayangan lain di dalamnya. "Kamu datang lagi," katanya dengan suara pelan. Aku mengangguk. Aku ingin tahu kebenarannya, semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi 7 tahun lalu, dan apa yang akan terjadi padaku. Sisi duduk di sebelahku. Bahunya menyentuh bahuku, tapi rasanya kosong. Seperti menyentuh kabut tebal di pagi hari. "Ini bukan tentang kita," ucapnya. "Ini tentang mereka, penjaga janji. Mereka butuh jiwa manusia untuk menjaga keseimbangan desa. Jika janji itu dilanggar, maka balak akan turun. Banjir, longsor, kematian massal." Aku menatapnya sedih. "Kenapa kamu rela?" Sisi tersenyum getir. "Aku tidak rela. Aku hanya percaya bahwa pengorbananku akan menyelamatkan banyak orang. Aku percaya pada janji itu." Tapi ia menoleh padaku. Aku tidak tahu kalau janji itu tidak pernah berakhir. Aku mengerat-kerat tanah dengan ujung sepatu. "Jadi, kamu tidak sepenuhnya mati. Kamu juga tidak sepenuhnya hidup?" Sisi mengangguk pelan. "Aku terbagi. Sebagian dari diriku tinggal di sini. Sebagian lagi masih mencoba pulang." Aku mendekap tubuhku sendiri. "Dan aku juga akan jadi seperti kamu?" Sisi diam sejenak. Lalu ia berkata, "Kamu lebih dari sekadar cadangan. Kamu adalah jiwa kembar." Aku mengerut. "Apa maksudmu?" Ia menatapku serius. "Di antara semua tumbal, hanya satu yang bisa menjadi jiwa kembar. Orang yang punya ikatan kuat dengan penjaga janji. Mereka yang punya trauma keluarga, hubungan emosional dalam, atau darah yang pernah terlibat sebelumnya." Aku menelan. Ludah. "Jadi, aku bagian dari mereka?" Sisi mengangguk. "Sejak lahir, bahkan sebelum kamu sadar, kamu selalu punya hubungan dengan mereka. Itu sebabnya kamu bisa melihatku. Itu sebabnya kamu bisa mendengar mereka." Aku menutup mataku rapat-rapat. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Sisi menatapku lama. Lalu ia menjawab, "Kamu punya 2 pilihan. Tetap di sini dan bergabung sepenuhnya. Atau mencoba memisahkan diri. Tapi itu sangat berbahaya. Banyak yang gagal. Mereka hilang tanpa jejak. Tidak mati. Tapi juga tidak bisa hidup." Aku menatapnya takut. "Dan kamu mau aku jadi seperti kamu?" Sisi tersenyum sedih. "Aku ingin kamu bebas, tapi kamu harus tahu, aku tidak bisa membantumu. Aku sudah menjadi bagian dari mereka. Aku tidak bisa melawan. Aku menunduk. Aku takut." Sisi menyentuh bahuku, sentuhannya dingin, tapi anehnya, itu membuatku tenang. "Kamu tidak sendirian," katanya. "Aku akan selalu di sini. Di antara bayangan, menunggu kamu." Aku menatap matanya lagi. "Janji?" Ia tersenyum. "Janji."
Lalu tubuhnya mulai menghilang, pelan-pelan, seperti asap yang dibawa angin. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, ia berkata, "Jika kamu memilih jalan kedua, carilah Mbah Rasti. Ia tahu cara memisahkan diri. Tapi ingat Nina, harga kebebasan itu mahal." Dan kemudian, ia benar-benar menghilang. Aku sendirian di tengah hutan, hanya bersama lilin kecil yang mulai padam, dan suara dari kejauhan. "Kamu adalah tumbal terakhir." Aku pulang dengan langkah berat. Tubuhku terasa seperti baru saja selesai berlari maraton. Tapi yang lebih berat bukan fisik, ini adalah beban di pikiran dan jiwa. Sisi menghilang lagi. Tapi kali ini, ia meninggalkan pesan. "Cari Mbah Rasti. Ia tahu cara memisahkan diri." Aku tidak tahu apakah aku benar-benar ingin menemukan jawaban itu. Karena jika benar ada cara untuk keluar dari janji ini, pasti ada harganya. Dan harga itu mungkin lebih buruk dari sekadar menjadi tumbal. Malam itu, aku kembali ke rumah Mbah Rasti. Aku tidak mengetuk pintu. Aku hanya duduk di depannya, menunggu. Aku yakin ia sudah tahu aku datang. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka perlahan. "Kamu sudah siap?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku mengangguk pelan. Saya ingin tahu ritual sebenarnya. Saya ingin tahu cara memisahkan diri. Mbah Rasti diam sejenak, lalu ia membuka pintu lebar-lebar. "Ayo masuk," katanya. Aku melangkah masuk. Di dalam, ruangan itu penuh dengan benda-benda lama. Kertas bertuliskan mantra, foto-foto orang tak dikenal, lilin hitam menyala redup, dan sebuah buku besar berwarna coklat tua yang tergeletak di atas meja kayu. Mbah Rasti duduk di kursi rotannya, lalu menunjuk buku itu. "Itu adalah naskah asli ritual," ucapnya, "yang digunakan sejak zaman nenek moyang kita. Buku ini ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan simbol-simbol rahasia. Hanya tetua yang bisa membacanya." Aku mendekat, melihat isi buku itu. Meskipun tidak semua kata bisa kupahami, gambar-gambar di dalamnya cukup jelas. Gambar pertama menunjukkan seorang wanita berdiri di tengah lingkaran batu. Di sekelilingnya, bayangan hitam mengelilingi. Tangan mereka terulur, seolah-olah sedang mengambil sesuatu darinya. Gambar kedua menunjukkan wanita itu berubah. Matanya kosong, wajahnya pucat. Tapi tubuhnya masih utuh. Ia berdiri di antara dunia nyata dan dunia lain. Gambar ketiga membuat napasku tersengal. Wanita itu hilang, digantikan oleh siluet besar, penjaga janji. Aku menutup buku itu cepat. Ini adalah proses penyatuan? Mbah Rasti mengangguk. Iya, ini adalah ritual sebenarnya. Bukan pembunuhan, bukan pengorbanan biasa. Ini adalah penyatuan jiwa. Mereka yang dipilih akan menjadi bagian dari entitas itu. Mereka tidak mati, tapi mereka juga tidak sepenuhnya hidup. Aku menelan ludah. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada jiwa mereka? Mbah Rasti menatapku serius. Jiwa mereka tidak lenyap. Mereka dibagi. Sebagian tinggal di sini, bersama penjaga janji. Sebagian lagi tetap mencoba pulang. Seperti Sisi. Seperti semua tumbal sebelumnya. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Lalu, bagaimana cara memisahkan diri? Bagaimana cara keluar dari janji ini? Mbah Rasti mengambil napas panjang. Lalu ia berkata, "Ada 2 cara." Aku mendongak cepat. 2 cara? Ia mengangguk. Pertama, kamu biarkan dirimu bergabung sepenuhnya. Kamu menyerah, jiwa kamu terbagi, dan kamu menjadi bagian dari penjaga janji. Kamu tetap hidup, tapi kamu tidak punya kendali penuh atas dirimu lagi. Kamu akan merasakan segalanya, tapi tidak bisa mengendalikan semuanya. Aku menahan napas, dan cara kedua, Mbah Rasti menatapku lama. Matanya tampak lebih tua dari usianya, seperti mata orang yang sudah melihat banyak hal yang tidak seharusnya dilihat manusia biasa. Cara kedua adalah pemisahan jiwa, katanya pelan. Tapi ini sangat berbahaya. Banyak yang mencoba, semua gagal. Yang berhasil
tidak pernah kembali. Aku mengerat-kerat lantai lagi. Maksudmu, mereka mati? Mbah Rasti menggeleng. Tidak, mereka menghilang. Hilang dari dunia ini. Tapi juga tidak sampai ke dunia sana. Mereka tersesat. Aku menatap buku itu lagi. Tapi, ada yang berhasil? Ia diam sejenak. Lalu menjawab, ibumu. Aku mendongak cepat. Ibu? Mbah Rasti mengangguk. Ya, 50 tahun lalu, saat ia dipilih sebagai cadangan, ia mencoba kabur. Tapi bukan kabur biasa. Ia melakukan pemisahan jiwa sendiri, tanpa bantuan siapapun. Dan ia berhasil, tapi dengan harga yang mahal. Aku menelan ludah. Apa harganya? Mbah Rasti menatapku lurus-lurus. Ia harus kehilangan kenangan tentang desa ini, tentang adat, bahkan tentang dirinya sendiri. Itu sebabnya ia bisa pergi. Tapi ia juga lupa kenapa ia takut pada tempat ini. Ia lupa kenapa ia pernah pergi. Aku menutup mataku rapat-rapat. Jadi begitu. Ibu tidak lupa karena trauma. Ia lupa karena ia memaksa dirinya lupa, agar bisa selamat. Aku menatap Mbah Rasti lagi. Bagaimana caranya melakukan pemisahan jiwa? Ia menghela napas. Itu ritual yang tidak diajarkan secara resmi. Karena setiap orang yang mencoba, bisa saja gagal. Dan menjadi bagian dari mereka selamanya. Aku menatapnya tajam. Tapi kalau berhasil, saya bisa keluar? Ia mengangguk pelan. Kamu bisa. Tapi kamu akan kehilangan sesuatu. Mungkin kenangan. Mungkin emosi. Mungkin bahkan hubunganmu dengan orang-orang yang kamu sayangi. Aku menutup mataku. Aku memikirkan Sisi. Aku memikirkan ibu. Aku memikirkan masa lalu yang terus mengejarku. Saya ingin tahu caranya, ucapku akhirnya. Mbah Rasti menatapku lama. Lalu ia berkata, baiklah, tapi ingat, sekali kamu mulai, tidak ada jalan mundur. Kamu harus siap kehilangan bagian dari dirimu sendiri. Aku menatap lilin kecil di sudut meja. Nyala api itu bergerak pelan, seolah-olah mendengarkan percakapan kami. Aku menarik napas panjang. Aku siap. Aku duduk di dalam rumah Mbah Rasti, jantung berdebar keras. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Bau kemenyan menyengat hidungku. Di atas meja kayu tua, buku ritual itu masih terbuka. Halaman-halaman penuh simbol aneh dan mantra yang tidak bisa kupahami. Mbah Rasti menatapku lama. Lalu ia berkata pelan, kamu harus memilih sekarang. Jika kamu ingin melakukan pemisahan jiwa, ritual harus dimulai malam ini. Aku menggigit bibir bawahku. Kenapa harus malam ini? Ia menjawab dengan suara serak. Karena mereka sedang dekat. Mereka sudah mulai merasakan kehadiranmu. Kalau kamu menunggu, mungkin nanti kamu tidak punya kesempatan lagi. Aku menutup. Mataku rapat-rapat. Aku tahu ia benar. Aku bisa merasakannya juga. Sesuatu di luar sana, di balik dunia nyata, sedang menunggu, menanti aku pulang. Baiklah, ucapku akhirnya. Lakukan ritualnya. Mbah Rasti membawaku ke belakang rumahnya. Di sana, sebuah ruangan kecil berdinding anyaman bambu berdiri sunyi. Di dalamnya, hanya ada satu kursi kayu dan lingkaran besar yang digambar di lantai dengan arang hitam dan darah ayam kampung. Duduk di tengah lingkaran, perintahnya. Aku melangkah masuk. Kursi itu terasa dingin saat aku duduk. Aku menarik, napas panjang. Mbah Rasti menyalakan 5 lilin hitam di sudut-sudut ruangan. Ia meneteskan minyak wangi ke tanah, lalu membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya pelan tapi tegas. Setiap kata terasa seperti getaran di tulang belakangku. Lalu ia menyerahkan segelas air kecil padaku. Minumlah. Ini adalah air penyeimbang jiwa, agar tubuhmu tetap utuh saat proses berlangsung. Aku meneguknya tanpa ragu. Air itu rasanya aneh, pahit dan manis bergantian. Seperti rasa kenangan buruk yang dipaksa dilupakan. Mbah Rasti mundur selangkah. Sekarang, tutup matamu. Jangan buka sampai semua selesai.
Jangan biarkan mereka melihatmu langsung. Aku menurut. Matiku kututup rapat-rapat dan ritual dimulai. Suara mantra semakin keras. Tapi entah mengapa, rasanya seperti datang dari tempat yang jauh. Dari dimensi lain. Tubuhku mulai terasa ringan. Seperti melayang. Tapi bukan sensasi menyenangkan. Lebih mirip seperti bagian tubuhku ditarik-tarik oleh tangan tak terlihat. Lalu, aku mendengar suara. Nina, itu adalah suara Sisi. Tapi kali ini, ia bicara sendiri. Tidak diselingi suara asing. Kamu yakin? Aku ingin menjawab. Tapi lidahku keluh. Tubuhku tidak bisa bergerak. Kalau kamu berhasil, kamu akan lupa padaku. Aku menelan ludah. Kamu akan, lupa siapa aku. Lupa apa yang kita lewati. Bahkan lupa kalau kita pernah bersama. Aku ingin protes. Ingin bilang aku tidak peduli. Tapi otakku mulai kabur. Mantra yang dibaca Mbah Rasti terus menggema, membuat pikiranku seperti terbagi dua. Lalu suara lain datang, lebih tua, lebih dalam. Kamu adalah bagian dari kami. Aku menjerit dalam diam, tapi tidak ada suara yang keluar. Bayangan hitam mulai muncul di sekelilingku. Mereka tidak menyerang, hanya berdiri diam, menatapku dari balik tirai gelap. Kamu tidak bisa pergi. Mantra Mbah Rasti semakin cepat. Tangannya menggambar sesuatu di udara. Simbol lingkaran yang sama seperti yang selalu kulihat. Lilin hitam menyala tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Dan kemudian, semua menjadi sunyi. Tidak ada suara mantra, tidak ada suara angin, tidak ada suara apapun. Hanya suara jantungku yang terdengar jelas. Dentuman besar, seperti gong yang berbunyi. Setiap detik, aku membuka mata tanpa sadar. Dan aku melihat diriku sendiri. Di hadapanku, seorang wanita berdiri. Wajahnya persis sepertiku. Matanya sama, rambutnya sama. Bahkan bajuku yang robek di lengan kanan juga ada di tubuhnya. Tapi ia tidak tersenyum. Ia menatapku sedih. Kamu akan lupa, katanya pelan. Kamu akan lupa tentang kami, tentang desa, tentang janji ini. Aku mencoba berbicara. Siapa kamu? Wanita itu menjawab dengan suara yang sangat familiar. Aku adalah bagian dari dirimu yang tidak bisa dilepaskan. Aku adalah bayangan yang selama ini menemanimu. Aku adalah ikatanmu dengan mereka. Aku menelan ludah. Jadi, kamu adalah bagian dari jiwa saya yang terhubung dengan penjaga janji? Ia mengangguk pelan. Dan jika kamu ingin bebas, kamu harus meninggalkanku di sini. Aku menatapnya lama. Ada rasa sakit yang tidak bisa kujelaskan. Seolah-olah aku sedang melihat diriku sendiri yang tidak bisa kubawa pulang. Bagaimana caranya? Tanyaku serak. Wanita itu menunjuk ke arah lingkaran batu di lantai. Masuk ke dalam, biarkan mereka mengambilku, dan kamu akan bebas. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. Tapi, aku tidak akan ingat apa-apa. Termasuk kamu, ia tersenyum tipis. Termasuk aku menutup mataku. Apakah ini benar-benar cara terbaik? Ia menjawab pelan. Ini adalah satu-satunya cara. Aku menarik napas panjang. Aku tahu ini adalah pilihan sulit. Tapi aku juga tahu, jika aku tidak melakukan ini, aku akan terus-menerus tertarik ke dalam dunia ini. Sampai akhirnya, aku menjadi seperti Sisi. Atau lebih buruk lagi, aku melangkah maju. Kaki kiriku menyentuh lingkaran batu. Saat itu juga, udara berubah. Angin bertiup kencang, meskipun tidak ada jendela yang terbuka. Lilin-lilin di sudut padam satu persatu. Dan dari kejauhan, suara mereka terdengar. Kamu adalah tumbal terakhir. Aku melangkah lebih dalam, dunia mulai berputar. Lalu, aku melihat Sisi. Berdiri di tepi lingkaran, ia tersenyum sedih. Aku akan tetap di sini, Nina. Aku tidak bisa pergi, tapi aku harap kamu bisa. Aku menatapnya lama, lalu aku mengangguk. Aku akan mencoba. Langkah terakhir kuambil, dan dunia berubah. Aku membuka mata, udara pagi menyambutku dengan hangat. Burung berkicau pelan di luar jendela.
Aku berada di dalam kamar ibu, terbaring di atas kasur tipis yang masih sama seperti dulu. Tapi, aku tidak ingat bagaimana aku sampai di sini. Aku menatap langit-langit kayu tua, jantungku berdebar pelan. Tidak panik, tapi ada rasa kosong yang aneh. Seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Aku bangkit perlahan, tubuhku terasa ringan. Kepalaku tidak sakit, tapi pikiranku seperti dipenuhi kabut tebal. Ibu masuk ke kamar, matanya berkaca-kaca. "Nak, kamu sudah sadar?" Aku mengangguk pelan. Saya pulang?" Ia mendekat dan memelukku erat. "Ya nak, kamu sudah pulang." Aku mencoba mengingat sesuatu, apapun. Tapi semakin ku coba, semakin kabur. Desa hutan belakang. Sisi, semua terasa seperti mimpi buruk yang ingin kulupakan. Tapi entah kenapa, rasanya seperti aku memang harus melupakannya. "Kamu baik-baik saja?" tanya ibu lagi. Aku menatap tanganku sendiri. Rasanya seperti ada yang hilang. Ia menatapku sedih. Mungkin itu memang harus terjadi. Aku mengerat-kerat lantai dengan ujung sepatu. "Apa maksudmu?" Ia diam sejenak, lalu menjawab, "Kamu sempat hilang selama 2 hari. Mbah Rasti bilang kamu sempat tidak sadarkan diri setelah ritual. Saat kamu dibawa pulang, kamu tidak ingat apa-apa lagi tentang desa ini, tentang Sisi, bahkan tentang aku." Aku mendengus kecil. Lalu kenapa saya merasa seperti ada yang kurang? Ibu menatapku lama. Lalu ia berkata pelan, "Karena kamu berhasil, kamu melakukan pemisahan jiwa. Kamu bebas. Tapi sebagai gantinya, kamu kehilangan kenangan tentang kami, tentang semua yang pernah kamu alami." Aku menelan ludah. "Jadi, saya dulu tinggal di sini? Saya punya teman bernama Sisi?" Ia mengangguk pelan. "Kamu sangat dekat dengannya. Sampai suatu malam, ia menghilang." Aku menatapnya bingung. Kenapa dia menghilang? Wajah ibu berubah murung. "Itu bukan hilang biasa," Mbah Rasti bilang. "Ia menjadi bagian dari penjaga janji. Entah itu artinya apa. Tapi kamu sempat mencari tahu. Dan kamu hampir..." Ia tidak melanjutkan. Tapi aku bisa menebak. Aku hampir mengikutinya. Aku menunduk. "Dan sekarang, saya sudah aman." Ia tersenyum sedih. "Kamu pulang. Itu yang penting." Beberapa hari berlalu. Aku mulai menjalani hidup seperti biasa. Aku kembali ke Yogyakarta. Rumah kontrakanku masih seperti dulu. Laptopku masih menyala. Notifikasi media sosialku masih penuh. Hidupku seperti tidak terganggu. Tapi ada sesuatu yang aneh. Aku sering melihat bayangan hitam di sudut matamu. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bicara, tapi selalu ada. Seolah-olah mengikutiku tanpa suara. Aku juga mulai mengalami hal-hal ganjil. Setiap malam, aku mendengar bisikan pelan dari balik tirai kamarku. Suara itu familiar, tapi aku tidak bisa mengenalinya. "Kamu akan tetap di sini." Di cermin kamar mandi, kadang-kadang wajahku berubah. Hanya sekejap, tapi cukup membuatku ragu apakah aku benar-benar Nina Sahila. Satu malam, saat aku sedang mengetik artikel untuk blog horor milikku, HP-ku berdering. Pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. "Jika kamu membaca ini, berarti aku belum sepenuhnya pergi. Cari aku di hutan sebelum ritual 7 tahun berikutnya dimulai." Aku menatap layar lama. Aku tidak tahu siapa pengirimnya. Tapi hatiku berdebar keras. Aku menyimpan pesan itu. Aku tidak menghapusnya. Entah mengapa, aku merasa aku harus menyimpannya. Seolah-olah itu adalah titipan dari diriku sendiri. Pagi itu, aku membuka laptop lagi. Ada draft artikel yang belum selesai. Judulnya, "Tumbal Terakhir di Desa Ini." Aku membacanya perlahan. Ada deskripsi tentang ritual adat, tentang penjaga janji, tentang Sisi, dan tentang aku. Aku menutup mataku rapat-rapat. Aku tidak ingat menulis ini, tapi aku yakin
Itu tulisanku. Beberapa minggu kemudian, aku menerima paket tanpa nama. Di dalamnya, sebuah jam tangan rusak. Layarnya retak. Jarumnya berhenti di angka 217. Aku tidak tahu kenapa, tapi jantungku langsung berdebar saat menyentuhnya. Di dalam paket itu, ada secarik kertas. AKU masih di sini, dan kamu juga. Aku menatap jam itu lama, lalu menatap cermin. Bayanganku bergerak sendiri, menatapku sambil tersenyum. Kamu tidak pergi, Nina. Kamu hanya lupa. Aku mundur cepat. HP-ku berdering lagi. Nomor yang sama. Aku membuka. Pesan barunya. Mereka sudah mulai mencarimu lagi. 7 tahun telah berlalu. Ritual akan dimulai. Dan kamu adalah tumbal terakhir. Aku menutup mataku rapat. Aku ingin percaya bahwa ini cuma lelucon. Tapi di belakang kepalaku, aku tahu mereka menunggu. Penjaga, janji, dan kali ini aku tidak bisa lari.